warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan akad mudharabah dalam praktek dan problematika yang dihadapi oleh Bank Syariah. Sebelumnya, video ini dibuat sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Hukum Perikatan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Zaitun Abdullah SH, dan Ibu Putri Ayu Maharani SH, MH. Next. Latar belakangnya. Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi, dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dalam membantu satu dengan yang lain. Maka dibutuhkan kolaborasi antara kelebihan harta dengan pemilik skill untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syariat dalam usaha, diantaranya mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau syaibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Prinsip mudharabah adalah sebagian dari produk perbankan syariah yang unik karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Mudharabah saat ini merupakan wahana bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana penerapan akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah. Yang kedua, bagaimana problematika yang dihadapi Bank Syariah dalam menerapkan akad mudharabah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penerapan akad mudharabah dalam praktek perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf B dan huruf C bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, malik, sahibul mal, atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, amil, mudharib, atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya, aplikasi dalam perbankan pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada yang pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua, deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk A. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang B. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang tadi diterapkan oleh sahibul ma'al.
selanjutnya? Selanjutnya, problematika yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan akad mudharabah. Dengan melakukan simulasi, penelitian, Syekh menganalisis agensi problem dalam mudharabah dan dampaknya terhadap keimbangan secara ekonomi di antara para pihak yang bermitra. Berdasarkan penelaahnya, Syekh menyajikan dua kemungkinan perjanjian yang dapat membuat model pembiayaan mudharabah lebih diterima dan secara luas digunakan dalam intermediasi keuangan, yaitu dengan dua perjanjian yang dapat dilakukan. Yang pertama, mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal, dan yang kedua, mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah adverse selection, moral hazard, dan participal agent konflik. Dengan masih tingginya biaya operasional perbankan syariah di Indonesia, maka perlu dilakukan usaha bersama para pemimpin perbankan syariah untuk terus menginvestasikan diri dan pentingnya diterapkan secara utuh prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengharuskan kita berperilaku efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan yang baik. Lalu kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama satu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Akad ini digunakan bank syariah untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi. Yang kedua, problematika yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan akad mudharabah, diantaranya masalah operasional bank syariah seperti ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil dan permasalahan efisiensi. Masalah agensi dalam kontrak mudharabah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan. Kurangnya nilai-nilai Islam dalam praktik juga menjadi salah satu masalah dalam penerapan akad mudharabah dalam bank syariah. Lalu yang terakhir, saran dalam menjalankan akad mudharabah bank syariah sebaiknya antara bank dan nasabah membuat perjanjian yang dapat meminimalisir masalah ke depannya agar tidak merugikan salah satu pihak dalam melakukan akad. 2. Pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persamaan, kebenaran, kepercayaan, kebaikan, kejujuran, dan pertanggungjawaban dalam praktik agar saat menjalankan akad mudharabah antara bank syariah dan nasabah dapat terhindar dari masalah dan meminimalisir terjadinya masalah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.